Cek. Cek.
Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Shalom. Kurang semua shalom. Bersyukur atas hari ini karena Tuhan bisa mempertemukan kita di tempat ini dengan penuh sukacita. Selamat datang di perayaan Natal di kelompok 6 pada malam hari ini. Dan mari kita mulai acara Natal pada hari ini dengan diawali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Tri Teguh. Kepada Bapak Tri Teguh dipersilahkan. Salam Bapak Ibu. Semoga sadèrèng kita nindakaken pangibadah Natal ing wekdal sonten menika, mugi Gusti piyambak ingkang tansah nenggani supados pangibadah Natal menika saged kita lampahi kanthi kebaing kabingan lan kesarasan. Sumangga kita pasrahaken wonten ngarsanipun Gusti. Sumangga. Kelayan kebaik rasa syukur doa Allah, awit paduka tansah berkahi salebeting gesang kawula sehingga ing wekdal menika kawula saged kekempalan sarengan kanthi kebaing kabingan lan kesarasan. Lan ing wekdal menika doalah kawula nggih badhe nindakaken pangibadah Natal, mugi Gusti piyambak ingkang nenggani salebeting kawula badhe nggih nglaksanaken ibadah Natal menika ing wiwitan ngantos pungkasanipun. Mugi Gusti ingkang berkahi. Doalah ingkang wonten ing swarga. Ing wekdal menika kala nggih aturaken pandonga tumrapipun sedherek-sedherek kawula. Ing wekdal menika dereng saged sesarengan makampal kala sami nggih menika riyadin Natal ing wekdal sonten menika. Ingkang sakit doalah mugi paduka paring kesarasan ingkang ing petenging manah. Mugi paduka paring cahya kang padhang sehingga sedherek kawula menika tansah bingah salebeting gesangipun ingkang nderek wonten ing tut pingking wonten ing ngarsa paduka. Doalah Rama ingkang wonten ing swarga, kala inggih ndedonga tumrapipun inggih menika adicara ingkang sampun katata menika. Sedherek-sedherek kawula ingkang ambil bagian salebeting nindakaken peladosan menika,
Mugi Gusti lan Gusti ingkang paring kesarasan ngantos sarampungipun supados adicara menika saged kelampan kati ing kebaing ing kabingahan. Mekaten doalah atur lan panyuwun kawula sedaya menika namung kula pasrahaken wonten ing panguwasa paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tri Teguh yang sudah membawakan doa pembukaan. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua PHBK kepada Bapak Ibrahim, dipersilakan. Halo, Salam Bapak Ibu. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kita dari pagi hingga saat ini, hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kita, di mana Bapak Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk acara pada perayaan Natal pada malam hari ini berjalan dengan lancar hingga saat ini. Yang terhormat pada Ibu Vikar Sri Rahayu, selamat datang. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis khususnya kelompok 6, selamat datang. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu semua warga kelompok 6 yang hadir pada saat ini untuk mengikuti acara perayaan Natal kelompok 6 pada saat ini yang kami cintai. Kami mewakili dari Ketua PHBK untuk mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang kemarin sudah gotong royong ikut pemasangan lampu hias di pinggir jalan untuk memeriahkan acara penyambutan Hari Raya Natal. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas pemuda atau pemuda yang di dalam multimedia sudah menyiapkan sound system. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan mas-mas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi yang sudah mengiringi atau memberikan puji-pujian untuk mengiringi acara Natal pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas kebaikan saudara-saudari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua warga kelompok 6 yang bisa hadir di dalam mengikuti acara Natal pada malam hari ini. Kiranya acara Natal ini nanti awal hingga akhirnya kiranya Tuhan menyertai kita semua. Akhir kata, kami mewakili BHBK kelompok 6 mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2021 dan mari kita menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Mari kita saksikan persembahan pujian dari anak dan remaja Hosiana.
Mari berikan tepuk tangan sekali lagi untuk remaja Hosiana. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sambil bangkit berdiri, mari kita pujikan bersama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, mari kita pujikan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti
Dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian dengan pujian Allah Yeku.
Selanjutnya ada persembahan pujian dari ibu-ibu kelompok 6. Kepada ibu-ibu kelompok 6 dipersilahkan.
Beri tepuk tangan untuk ibu-ibu kelompok 6. Selanjutnya mari kita memasuki acara penyalahan lilin dan diiringi dengan pujian Malam Kudus di langit yang bertaburan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang germelang, terpancar kini sinar Ibu Mikar Sri Rahayu pengharapan dipersilakan. yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah Penyalahan lilin yang kedua, berolehan Ketua PHBK yaitu Bapak Ibrahim. lihat fajar kini mereka, mari sujud dengan hidup Penyalahan lilin yang ketiga, perwakilan majelis Bapak Sugianto. Mulia Allah, Kristus lahir. Penyalahan lilin yang keempat, perwakilan warga Bapak Heru Waskito dipersilakan. Malam mulia.
kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian dengan pujian Allah Peduli.
Filipi 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yohanes 13 ayatnya 34 hingga 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lukas 14 ayatnya yang 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
tentang kekayaan seseorang. Tuhan Sang Maha Kasih, kami merindukan untuk menyalurkan kasih-Mu tanpa memandang harta sekalipun. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat mendengar, untuk dapat memahami-Mu, sehingga saluran kasih yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami, juga kami mampu menyatakan kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, berfirman-Lah, hati kami, pikiran kami, dan telinga kami siap mendengarkan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada semangat Natal kita pada saat ini, tentunya untuk memperingati kembali kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memberikan salam damai, selamat Natal kepada kanan kirinya, berikan senyuman walaupun kita tertutup masker. Berikan salam damai kepada kanan kirinya, nyatakan selamat Natal, Tuhan memberkati engkau. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara juga merupakan bagian dari kerinduan yang terdalam yang dirasakan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara, karena pada tahun yang lalu kita terbatas ruang dan waktu untuk merayakan Natal, menghayati bersama-sama kehadiran Tuhan Yesus ke dunia. Dan saat ini adalah kesempatan yang begitu indah, saat ini adalah kesempatan yang begitu meriah bahwa kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita dan kita pula bisa berbicara dengan saudara-saudara kita secara langsung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam semangat Natal kita bersama-sama merenungkan untuk memastikan kembali bahwa kehadiran cinta kasih Kristus ada di dalam diri kita masing-masing dan terpancar di dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia memiliki keterbatasan. Kalau di dalam tema besar kita pada saat ini menyatakan bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, kita melihat kembali bahwa manusia memiliki keterbatasan. Bacaan di dalam tema besar kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membacanya bersama-sama. Bagi yang membawa Alkitab bisa bersama-sama untuk membaca surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Yang demikian bunyinya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari tema Natal yang begitu indah yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita kembali bahwa keberadaan sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan, tetapi kita memiliki yang namanya kebebasan hak hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menggerakkan hidup kita, di balik keterbatasan di dalam hidup kita, untuk kita menggerakkan seluruh ruang hidup kita, hal yang sangat disayangkan, justru kita ada di dalam keterbatasan yang membawakan diri kita untuk melupakan jati diri kita sebagai anak-anak Kristus. Keterbatasan manusia membuat manusia lupa diri, manusia lebih menikmati,
lebih bahagia, manusia lebih bersukacita dengan kebebasan hak hidupnya. Mereka merasa tidak mau diatur. Manusia merasa akan lebih leluasa bergerak dengan menggunakan kebebasan hak hidup mereka. Seperti lakon sifat manusia yang baru saja kita saksikan bersama-sama, yang ditampilkan oleh teman-teman pemuda, hal itu menggambarkan bahwa ada banyak sifat-sifat manusia yang tercermin di dalam diri manusia. Ada sifat yang sangat-sangat serakah, ada yang begitu sombongnya, menyombongkan dirinya, menyombongkan apa yang dimiliki. Ada sifat yang benar-benar pemarah, sangat-sangat berperasaan, mudah bereaksi untuk menciptakan kemarahannya. Ada sifat-sifat yang bisa mengeluarkan kesedihannya kapan saja. Ada sifat-sifat yang bisa selalu tersentuh dan merasakan ketakutan. Tidak bisa terkena kritikan sekalipun, sekecil pun langsung merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Memang manusia diciptakan sama dari tanah, diciptakan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tetapi manusia tidak bisa disamakan. Manusia tidak bisa disamakan seperti garam yang asinnya semuanya sama. Tetapi manusia itu beraneka sifat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perikop kita 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22, menjawab renungan kita di dalam saat ini untuk memastikan bahwa adakah kehadiran cinta kasih Kristus di dalam diri kita masing-masing? Adakah itu? Di dalam perikop ini kita menemukan, kita terjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Untuk memastikan bahwa kehadiran cinta kasih Kristus telah hadir di dalam diri kita, telah hadir di dalam diri Bapak Ibu semuanya, kita perlu menghadirkan cinta kasih di dalam diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kita harus hidup taat pada kebenaran Allah, hidup setia pada firman-Nya. Di dalam surat 1 Petrus memiliki kekhasan, memiliki hal yang unik. Di dalam surat 1 Petrus ini ditulis untuk jemaat di Asia Kecil yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Di dalam surat 1 Petrus ini memiliki nasihat yang begitu praktis untuk menguatkan iman orang-orang Kristen pada saat itu yang menderita berbagai penderitaan, yang kehidupannya, yang ruang bebasnya itu dikendalikan oleh orang-orang yang menguasai mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan di dalam surat Petrus itu menekankan pada kemauan diri, kemauan untuk mentaati perintah Tuhan, untuk meneladani Yesus. Meneladani itu berasal dari akar kata teladan. Tentu ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kata meneladani, kata teladan itu bukanlah hal yang asing. Sudah sering kita dengar. Tetapi di dalam surat 1 Petrus ini, di dalam bahasa Yunani yaitu upogramo, dibahasakan dalam Indonesia, upogramo memiliki arti yaitu model untuk disalin. Secara harafiah dijelaskan bahwa upogramo atau teladan itu menunjukkan pada tulisan atau gambaran yang ditempatkan pada lembaran-lembaran lain untuk disalin dan untuk ditiru. Contohnya ketika Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat memiliki anak-anak masa kecil atau teman-teman pemuda yang masih mengingat masa-masa kecilnya ketika belajar membaca, ketika belajar menulis, di situ diberikan satu lembaran tulisan A, B, C, D, E, terus di bawahnya ada titik-titik untuk dihubungkan, untuk ditiru supaya bisa menulis huruf A, menulis
menulis huruf B dengan cara menyambungkan titik demi titik, menyambungkan garis demi garis agar mendapatkan hasil yang sama. Itu yang dinamakan upogramo, itu yang dinamakan keteladanan. Meniru apa yang menjadi sumber tulisan atau meniru apa yang menjadi sumber gambaran tersebut. Sehingga baris demi baris, titik demi titik begitu diperhatikan detail agar dapat tergambar, agar dapat tertulis sesuai dengan yang sudah dicontohkannya, sesuai dengan sumber yang diberikan gambaran di awal, yang diberikan tulisan di awal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari contoh penulis tersebut itu menggambarkan bahwa dalam proses meniru, setiap anak itu membutuhkan kehati-hatian. Dan itu artinya di dalam kita menaati perintah Tuhan, kita perlu yang namanya kehati-hatian. Tidak asal menaati hal yang dijadikan hanya perjalanan hidup saja, tetapi kita perlu yang namanya kehati-hatian di dalam menjalankan perintah Tuhan supaya kita dapat melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menaati perintah Tuhan, menaati kebenaran Allah berarti mengikuti atau melakukan perintah Allah dengan hati-hati supaya mencerminkan hal yang sama. Tetapi mengapa teladan Yesus itu perlu kita lakukan? Keteladanan Tuhan Yesus itu menjadi penuntun di dalam hidup kita. Karena keteladanan Tuhan Yesus itu menjadi pedoman dalam kita menjalani hidup-hidup di masa depan kita. Hidup-hidup hari-hari ke depan kita. Itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan berarti ketika kita sudah meneladani Tuhan Yesus, bukan berarti kebahagiaan, sukacita terus mengalir dalam hidupan kita. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi dalam kondisi apapun, di dalam kesedihan apapun, kadang-kadang ada suka, kadang-kadang ada duka, dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus itu, itulah yang memberikan kita kekuatan. Itulah yang memberikan kita kemampuan untuk kita dapat benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kita dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita benar-benar taat, bukan berarti kita akan mendapatkan sukacita hari demi hari, tetapi yang kita dapatkan itu adalah kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup. Ketaatan pada kebenaran Allah merupakan kehidupan yang bercirikan kasih Allah. Ketaatan memang penting untuk kita upayakan di dalam diri kita masing-masing agar kita tidak terjebak oleh yang namanya kehendak bebas kita dan tidak terjebak oleh penderitaan yang kita alami. Itu artinya di dalam ketaatan pada kebenaran Allah juga berbicara tentang pengendalian diri kita. Di dalam ketaatan menjalani perintah Allah juga berbicara tentang pengelolaan diri. Dalam tema besar kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, perlu kita perhatikan dengan seksama bahwa ketaatan dalam kehidupan persaudaraan itu akan benar-benar kacau jika tidak ada pengelolaan diri, jika tidak ada yang namanya pengendalian diri dari masing-masing setiap saudara. Dan tidak ada yang namanya kesediaan untuk menerima, tidak ada yang namanya kesediaan untuk memahami, tidak ada yang namanya kesediaan untuk mengampuni. Maka persaudaraan tersebut akan benar-benar kacau. Relasi dalam persaudaraan tersebut akan benar-benar runtuh dan goyah. Dalam Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-28 dikatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Dalam Alkitab, di dalam Amsal sudah mengatakan hal tersebut. Jadi benar adanya jika dalam persaudaraan tidak adanya rasa penerimaan, tidak adanya rasa saling mengampuni, tidak adanya rasa saling memahami, maka persaudaraan tersebut akan benar-benar kacau.
Maka dari itu kehadiran cinta kasih di dalam diri masing-masing melalui ketaatan pada kebenaran Allah menghilangkan sifat-sifat kesombongan, menghilangkan sifat-sifat yang sering sekali khawatir, ketakutan, mudah marah, mudah emosi, seringkali serakah dan sedih. Kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan manusia menggantikan sifat-sifat tersebut dari kesombongan menjadi rendah hati, kekhawatiran menjadi damai sejahtera, ketakutan diubahkan penuh dengan iman, kemarahan diubahkan menjadi penuh dengan kasih, dan keserakahan diubahkan menjadi murah hati, hingga kesedihan diubahkan menjadi penuh dengan sukacita. Ketaatan hidup pada kebenaran Allah mencerminkan kasih Allah. Seperti salib yang sudah ada di depan Bapak Ibu Saudara, itu adalah menggambarkan bahwa kehadiran Allah adalah kehadiran yang membawakan pemulihan. Kehadiran Allah adalah kehadiran yang membawakan pembaharuan hidup seseorang. Sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang angkuh, yang sombong, yang kita seringkali tidak percaya diri, diubahkan dengan kata-kata yang sudah Bapak Ibu semua perhatikan. Pengendalian diri menentukan rasa persaudaraan di dalam kasih Kristus. Pengendalian diri, pengelolaan diri menentukan seberapa kuat kita saling bersaudara, seberapa kuat kita mempertahankan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia. Cinta kasih Kristus membawakan pembaharuan, cinta kasih Kristus membawakan pemulihan. Lihatlah Sang Immanuel, Allah kita sudah datang dan Allah kita benar-benar menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bawa perenungan kita pada saat ini di dalam doa, agar kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita ambil saat teduh, kita berdoa. Allah Sang Sumber Kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau juga tidak diam diri di tempat sorga yang begitu megah. Engkau tidak berdiam diri di dalam tahta kerajaan-Mu, Bapa. Tetapi Engkau Allah yang juga berdiam diri di dalam hati kami masing-masing. Kami berterima kasih, Bapa, karena kami diingatkan bahwa kami selalu menghadirkan cinta kasih-Mu dalam diri kami melalui ketaatan yang kami lakukan hari demi hari. Mampukan kami, Bapa, untuk kami dapat melakukan ketaatan di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami juga mencerminkan kasih Kristus di dalam hidup kami. Mampukan kami juga, Bapa, untuk mengelola diri kami masing-masing, untuk dapat mengelola kehidupan kami masing-masing, agar kami benar-benar menyalurkan kasih Kristus di dalam kehidupan bersesama, karena kami sadar bahwa hanya di dalam Kristuslah kami adalah saudara seiman. Hanya di dalam Kristuslah kami mengenal siapa sesama kami, dan kami menyadari sesama kami adalah saudara kami yang juga memiliki perasaan, yang juga memiliki hati, yang juga layak untuk kami cintai. Mampukan kami, Tuhan, melalui firman-Mu, biarlah kami tidak hanya mendengar dan tersentuh saja, tetapi kami dapat melakukan tidak untuk diri sendiri, tidak untuk keluarga, tetapi untuk orang-orang di sekitar kami. Karena kasih itu tulus dan ikhlas, seperti Engkau datang menyerahkan diri ke dunia, merendahkan diri dengan ketulusan, dengan keikhlasan, bahkan dengan cinta kasih-Mu. Kami berterima kasih, Tuhan, atas firman saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kepada Ibu Fikar telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Acara selanjutnya mari kita menghimpun persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita iringi dengan pujian. Bila
Hingga kulihat bintang kebermelapan. Selanjutnya mari kita lihat persembahan pujian dari Dance Ibu-Ibu PAUD. Kepada Dance Ibu-Ibu PAUD dipersilahkan.
berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu-Ibu Dance PAUD. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Ani, dipersilahkan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, mari acara pada saat ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami sekelompok kecil ini kembali bersama-sama kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Terbukti pada saat ini terkhusus kelompok 6 boleh merayakan perayaan Natal penuh dengan sukacita. Semua itu karena kasih-Mu ya Tuhan yang Engkau curahkan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk Vikar Sri Rahayu yang telah Tuhan pakai untuk menaburkan benih kebenaran sabda-Mu Tuhan. Berkati mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, kepandaian, sehingga apa yang menjadi cita-citanya boleh tercapai karena campur tangan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, acara demi acara boleh kami lakukan penuh dengan sukacita. Dan nanti kami juga tidak menetap di tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus selalu senantiasa mendahului setiap kami, baik yang dekat maupun yang jauh, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami kembali penuh dengan keselamatan. Pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun saat ini Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami himpun pada saat ini. Sucikan ya Tuhan, sehingga melalui persembahan yang bersama kami himpun saat ini, boleh Tuhan pakai untuk melebarkan karya Tuhan. Terlebih di dalam kegiatan gereja Tuhan yang ada di GKJW Sidoarjo saat ini. Di malam yang sepi nanti kami juga akan tidur. Kami akan mengistirahatkan jiwa raga kami, selimuti jiwa raga kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan esok pagi Tuhan membangunkan kami, serta kami boleh menghirup udara yang segar dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami kembali di dalam kami mencari berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua, seluruh warga GKJW Sidoarjo. Beri kekuatan, beri kesehatan, sehingga di dalam menyambut tahun yang baru nanti boleh diawali penuh dengan kedamaian. Demikian ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, semuanya kami naikkan demi menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini kelompok 6 sudah mempersembahkan persembahan yang dapat dihimpun pada hari ini 821.500 rupiah. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempersembahkan pada saat ini. Dan kami memohon kepada Bapak, Ibu, serta saudara dan adik-adik semua yang hadir saat ini, kami memohon jangan beranjak dari tempat duduk ya, karena nanti kita akan menerima berkat Tuhan.
Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu Ramah Tamah. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah menyempatkan waktu untuk kita berkumpul merayakan Natal di kelompok 6. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y Selamat Natal 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.